Oke, baik. Selamat pagi semua. Saya berharap kuliah kita hari ini lancar, sinyal juga semua sehat-sehat, semua lancar, ya. Oke, baik. Topik pembicaraan kita, topik kuliah kita yang minggu lalu itu masih adakah yang ingat? Pasti ingat lah ya. Bagaimana implikasi sosial ekonomi terhadap kebutaan dan gangguan penglihatan. Ya, jadi saya berharap itu masih bukan dihafal tapi dipahami konsepnya. Oke, nah sekarang kita akan bicara soal vision screening. Ya, jadi vision screening akan terus juga menjadi topik yang akan kalian bahas dan akan kalian kerjakan sebagai seorang calon optometris. Ya, apa itu vision screening, Bu? Jadi kalau kita mau tarik garis alur atau tarik hierarkinya adalah Permenkes nomor 71 tahun 2015 itu mengatakan bahwa merekomendasikan bahwa upaya kesehatan masyarakat itu dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan pengendalian. Nah, pencegahan bagaimana dilakukan ya? Prevention. Prevention itu dilakukan dengan promosi kesehatan, deteksi faktor resiko, atau biasanya dilakukan dengan screening. Kemudian pencegahan yang berikutnya adalah dengan melakukan perlindungan khusus. Ya, oke. Jadi ini ada dalam Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015. Ya, jadi upaya kesehatan masyarakat itu salah satunya adalah deteksi dini faktor resiko atau screening. Nah, diagnosa dini ya kita mulai mengkerucut. Diagnosa dini itu apa, Bu? Diagnosa dini artinya dini, early, lebih cepat, dini, waktunya bicara dengan persoalan waktu. Apa itu yang dilakukan dengan diagnosa dini? Diagnosa dini itu mengetahui penyakit sedini-dininya atau secepat-cepatnya sebelum gejala klinik nampak. Ya, jadi sebelum keluar ingus atau keluar demam, itu gejala klinik. Sebelum batuk, nah, sebelum keluar tanda-tanda klinis artinya gejala-gejala yang biasanya muncul jika terjadi penyakit. Misalnya kalau demam itu salah satu gejala jika ada infeksi di dalam tubuh. Jadi sebelum itu terjadi, didiagnosa dulu. Jadi mengetahui sedini-dininya sebelum muncul, sebelum ada kelihatan dampak gejala klinik. Nah, itu gampang ya. Itu namanya diagnosa dini. Kemudian definisi screening ya, karena tadi dikatakan bahwa salah satu pencegahan dalam upaya kesehatan masyarakat itu adalah deteksi dini atau screening. Nah, definisi screening itu apa? Menurut US Commission of Chronic Illness tahun 1951 dikatakan bahwa identifikasi dugaan penyakit yang tidak diketahui atau kelainan dengan penerapan tes atau uji, pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat diterapkan secara cepat gitu. Jadi ini pemeriksaan yang dilakukan atau pengidentifikasian pengenalan dugaan penyakit yang tidak diketahui secara cepat. Jadi screening ini memang dilakukan cepat gitu. Jadi ingat bahwa definisi tadi dilakukan juga adalah deteksi dini ya, masalah waktu. Nah, kemudian syarat dilakukannya screening itu gimana, Bu? Ya, kita lakukan screening itu jika yang pertama adalah penyakit tersebut merupakan penyebab utama kematian atau sakit ya, jadi penyakit. Jadi penyakit tersebut merupakan penyebab utama kematian dan atau kesakitan. Jadi dia kalau dia sudah ketahuan bahwa ini menyebabkan kematian atau sakit, misalnya COVID, kan ketahuan ya, COVID itu bisa mengakibatkan kesakitan dan kematian. Kemudian yang kedua, terdapat sebuah uji yang sudah terbukti dan dapat diterima untuk mendeteksi individu-individu pada suatu tahap awal
penyakit yang dapat dimodifikasi. Jadi sudah tahu bahwa what is this? Ada penyakit ini gitu. Ada uji yang dapat membuktikan bahwa ini penyakit penyakit A, B atau C gitu ya. Jadi sudah ada ujinya, sudah tahu bahwa ini adalah penyakit gitu. Jadi jangan dilakukan screening terhadap sesuatu yang nggak tahu apa ini, something weird, something new gitu. Jadi ini sudah ada uji yang terbukti dan dapat diterima mendeteksi individu-individu. Jadi seperti COVID ya, udah tahu kita bahwa kalau dia dites darahnya ada kumannya, itu dia COVID gitu kan. Bisa dikatakan, bisa ditegakkan apa namanya, ditegakkan penyataan bahwa dia memang sakit karena COVID atau karena apa. Yang ketiga, terdapat pengobatan yang aman dan efektif untuk mencegah penyakit atau akibat-akibat penyakit. Jadi ada pengobatan yang aman dan efektif. Jadi setelah tahu penyakit ini penyakit A, kemudian terdapat juga pengobatan untuk penyakit A ini gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh yang baru. Mungkin memang penyakit itu baru, tapi sudah ada ujinya membuktikan bahwa dia adalah penyakit A dan sudah ada pengobatannya. Gitu dia. Kemudian uji screening. Uji screening ini maksudnya apa? Ya tadi kita bicara tentang screening. Sekarang uji screening itu adalah bagaimana memisahkan secara jelas orang yang sehat mungkin mempunyai penyakit daripada orang-orang sehat yang mungkin tidak punya penyakit. Jadi gitu ya. Jadi ada orang tanpa gejala, dia dibilang sehat, tapi ternyata kemungkinan dia memang mempunyai penyakit di antara yang sehat, yang tidak punya penyakit. Yang kedua, orang dengan tes positif atau temuan dicurigai harus dirujuk ke dokter. Jadi kalau sudah melalui uji screening ini nanti ketika ada tesnya kemudian positif, temuannya dicurigai harus dirujuk ke dokter untuk didiagnosa dan mendapatkan perlakuan pengobatan. Jadi kalau sudah dapat dari uji screening dia positif, dia harus melanjutkan pada proses pengobatan berikutnya. Ya, jadi sama seperti kayak screening rapid ya. Jadi rapid itu kan kalau dia reaktif dilanjutkan pada pemeriksaan dia di swab, dia positif apa negatif gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, uji screening ini hanya merupakan pemeriksaan awal. Responden yang positif memerlukan pemeriksaan diagnosa yang kedua yang berikutnya. Jadi tidak boleh dijadikan satu apa namanya satu suatu dasar bahwa seseorang itu menderita penyakit A. Jadi ini hanya merupakan pemeriksaan awal untuk melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Itu ya. Kemudian uji screening ini biasanya inisiatifnya dimulai oleh peneliti atau orang atau lembaga penyedia pelayanan, misalnya rumah sakit atau puskesmas atau kampus atau lembaga penelitian. Ya, jadi bukan dari keluhan pasiennya, tapi itu dimulai dari peneliti, dari penyedia layanan atau dari lembaga-lembaga yang terkait. Ya. Kemudian umumnya penyakit kronik dan bertujuan yang dilakukan uji screening ini umumnya penyakit kronik dan bertujuan mendeteksi penyakit yang belum dalam pengobatan medis. Ya, jadi yang dilakukan uji screening ini adalah mendeteksi penyakit yang belum dalam pengobatan medik, gitu ya. Jadi ada 5 pengertian apa namanya yang berkaitan dengan uji screening ini. Nah, uji screening ini bisa dilakukan pengukuran. Jadi probabilitas dalam epidemiologi itu salah satunya dengan uji screening. Uji screening dihitung atau diukur dengan dua hal. Yang pertama adalah sensitivitas dan spesifisitas. Agak ribet ya ngomongnya. Sensitivitas, satu sensi, satu spesi. Itu aja yang ingatnya. Satu sensi artinya untuk sensitivitas, kemampuan uji screening untuk memberikan hasil positif mereka yang mengidap penyakit. Jadi kalau di screening, diuji,
Artinya hasil positif itu berarti orangnya mengidap penyakit tertentu ya, gitu. Jadi dia sensitivitasnya 100%, artinya tinggi angka positif, penderita positif, hasil positif, mereka yang mengidap penyakit tertentu A atau B atau C gitu ya. Jadi kalau spesifisitas adalah kemampuan suatu uji untuk memberikan hasil negatif pada mereka yang sehat. Jadi saya sebenarnya sehat, hasilnya adalah negatif, berarti dia true positif, artinya dia memang betul-betul sehat. Memberikan hasil negatif pada yang sehat. Nah, awas, dia agak tricky. Jadi untuk sensitivitas hasil positif mereka yang mengidap penyakit. Jadi kayak kalau COVID itu dia dites, dia positif berarti artinya dia menderita COVID ya. Kalau dia negatif berarti dia sehat. Ya, jadi kebalikan ya gitu. Jadi untuk kasus-kasus penyakit positif itu enggak baik. Negatif itu justru yang baik. Bisa. Ya, jadi kalau pada penyakit yang positif itu tidak baik, yang negatif itu justru yang baik. Kebalikan dari hal-hal yang baik. Misalnya kalau kita pikiran kita positif tentunya baik, yang negatif malah nggak baik gitu ya. Jadi ingat kalau untuk penyakit, kalau positif itu adalah penderita penyakit, kalau negatif itu justru dia sehat. Nah itu perlu dipahami. Nah perhitungan sensitivitas dan spesifisitas itu adalah jadi mungkin kita nggak bakal hitung-hitungan di sini, tapi sepintas kalian harus tahu apa yang dilakukan dalam pengukuran sensitivitas, ya. Jadi untuk sensitivitas itu kita lihat tabel di sini, ya. Kalau kita lihat tabel di sini, mana pensil saya mau coret-coret, ya. Jadi di saya belum bisa nih. Draw ya. Gitu kali ya. Nah, loh kok bukan draw ya. Sorry. Clear drawing. Oke. Okay. Kelihatan nggak ya? Kalau saya bikin kursor gini kelihatan nggak? Halo? Kursornya kelihatan, Bu. Kursornya kelihatan, Bu. Oke, good. Oke. Jadi kalau kalau di kolom yang kedua ini ya, itu tuh. This is positif artinya penyakit yang positif di sini. Kalau dia dilakukan tesnya positif dan dia penderita ada penyakit, dia mana hilang dia. Kemudian hasil tesnya positif, jadi dia true positif. Artinya dia memang sakit. Tapi kalau dia tidak sakit, tapi tesnya positif, dia berarti false positif. Ya, tapi dia tetap sakit gitu. Kemudian untuk tes yang negatif, dia menderita penyakit tersebut, tapi dia dari hasil tesnya dia negatif, dia false negatif, dan D kalau dia tidak menderita penyakit dan dia tidak dia negatif, jadi dia true negatif. Jadi A kalau A tambah C itu dia adalah total dari yang positif, yang penyakit, yang menderita penyakit. Kalau B tambah D itu adalah dia tidak menderita penyakit. Ya, jadi untuk rumus sensitivitas, apa tadi sensitivitas? Bahwa bagaimana uji hasil bisa menunjukkan bahwa orang yang menderita dengan hasil yang positif. Sedangkan spesifisitas adalah orang yang hasilnya negatif, dia tidak menderita dan
hasilnya negatif gitu ya. Jadi ini A per A tambah C totalnya ini. Kemudian untuk spesifisitas D ini tes negatif atau true negatif dibagi B tambah D gitu ya. Jadi rumusnya begitu. Nanti kalau ada waktu kita akan coba untuk hitung-hitung ya. Oke, ada mau nulis? Nggak usah, nanti kan saya share di UVC. Oke, kemudian berikutnya kita mau bahas tentang apa? Vision screening atau yang dalam bahasa Indonesia screening mata atau screening penglihatan. Ya, jadi kita sekarang masuk ke apa yang secara spesifik itu akan kita bahas. What happened? Oke, vision screening. Vision screening itu merupakan pemeriksaan penglihatan, juga disebut biasanya tes mata. Kemudian seringkali kita biasanya diskusi pakai bahasa awam itu adalah tes mata ya. Jadi untuk istilah ilmiahnya itu vision screening adalah pemeriksaan singkat yang mencari potensi masalah penglihatan dan gangguan mata. Pemeriksaan penglihatan sering dilakukan oleh penyedia perawatan primer ya. Apa itu? Perawatan primer biasanya klinik mata ya, klinik pemeriksaan mata sebagai bagian dari pemeriksaan rutin anak. Jadi terkadang pemeriksaan diberikan pada anak-anak oleh perawat sekolah ya. Jadi biasanya itu dilakukan oleh perawat sekolah, mungkin dari puskesmas ya ke sekolah-sekolah. Screening penglihatan tidak digunakan untuk mendiagnosa masalah penglihatan. Jika masalah ditemukan pada pemeriksaan penglihatan ini akan merujuk Anda ke spesialis perawatan mata untuk didiagnosis dan dilakukan pengobatan. Jadi spesialis ini akan melakukan tes mata yang lebih menyeluruh, lebih kompleks, lebih menyeluruh, artinya semua bisa diperiksa. Jadi bukan hanya untuk satu kasus saja. Jadi banyak masalah dan gangguan penglihatan dapat berhasil diobati dengan lensa korektif, operasi kecil, dan terapi lain. Ya, gitu. Jadi banyak masalah dan gangguan penglihatan itu dapat berhasil diobati kalau kita temukan dia lebih dini, gitu ya. Jadi kenapa itu gunanya dilakukan deteksi dini? Kemudian kita bicara soal manfaat, ya manfaatnya apa dilakukan screening ini? Screening penglihatan biasanya sering dilakukan untuk memeriksa kemungkinan masalah penglihatan pada anak-anak. Ya, jadi sebenarnya manfaatnya lebih baik itu dilakukan pada anak-anak. Jadi saya ingat waktu dulu anak saya TK, kebetulan TK-nya di Singapura. Jadi sebelum mulai belajar ya, mereka sudah dilakukan tes pemeriksaan mata. Jadi supaya memastikan bahwa anaknya bisa belajar dengan nyaman, gitu ya. Jadi karena memang angka penyakit mata kelihatannya di Singapura itu sangat tinggi. Jadi terbukti dengan penggunaan kacamata sangat banyak di sana, ya gitu. Kemudian gangguan penglihatan yang umumnya terjadi pada anak-anak adalah ambliopia, ya, dikenal juga sebagai lazy eyes. Ya, anak-anak dengan ambliopia memiliki mata kabur dan penglihatan yang menurun pada sebelah matanya. Kemudian strabismus, tahu strabismus apa? Mata juling, Bu. Oke, betul. Kemudian pemeriksaan manfaatnya adalah pemeriksaan penglihatan juga digunakan untuk membantu menemukan masalah penglihatan berikut ini yang mempengaruhi anak-anak dan juga bukan hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Ya, jadi ada 3 yaitu nearsightedness, myopia, farsightedness, hyperopia, kemudian astigmatism. Ya, jadi ada 3 hal yang bisa juga ketemu ya kalau dilakukan screening. Jadi screening itu bisa pada anak-anak, juga anak-anak dan dewasa ya, ada 3.
Untuk yang anak-anak saja itu ada 2, ambliopia dan strabismus. Oke. Kemudian mengapa perlu vision screening atau screening penglihatan? Kenapa perlu? Apa karena kurang kerjaan kali? Bukan. Jadi pemeriksaan penglihatan atau vision screening yang dilakukan secara rutin tidak disarankan untuk kebanyakan orang dewasa yang sehat. Ya, jadi bukan hanya tidak disarankan untuk yang dewasa yang sehat, tetapi kebanyakan orang dewasa itu didorong untuk mendapat pemeriksaan mata dari spesialis perawatan mata itu secara teratur. Ya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kapan harus periksa mata nih, kapan ya gitu. Coba silakan datang ke layanan primer mata ya. Jadi ke klinik mata kah, ke rumah sakit mata kah, atau ya klinik-klinik pemeriksaan mata. Klinik mata lah ya. Jadi disarankan begitu. Jadi itu tugas kalian. Apa yang kalian harus sarankan kepada masyarakat itu silakan untuk memeriksakan mata. Apalagi sekarang masa pandemi ini ya, penggunaan gadget atau alat-alat elektronik itu sangat tinggi. Jadi kemungkinan resiko juga sangat tinggi untuk terpapar dengan matanya terpapar dengan apa namanya kelelahan ya melihat layar atau juga game gitu karena nggak bisa kemana-mana di rumah saja akhirnya main game ya kan Andre? Andre, nggak lagi main game kan Andre? Enggak, Bu. Enggak, mantap. Kemudian pemeriksaan mata anak-anak seharusnya dilakukan ya kalau pemeriksaan anak-anak di atas 3 bulan gejala yang bisa dilihat itu adalah tidak dapat melakukan kontak mata dengan stabil ya. Jadi bisa kira-kira untuk anak 3 bulan itu bisa dilihat ciri-cirinya mereka tidak dapat melakukan kontak mata dengan stabil. Jadi mungkin bergerak-gerak gitu ya. Jadi waktu kita kontak mata dia tidak stabil. Mata yang tidak terlihat sejajar dengan benar. Jadi matanya enggak sejajar gitu. Jadi mungkin ada yang di bawah, ada yang atas gitu. Harusnya kan yang normal itu yang sejajar. Ya. Untuk anak yang berusia lebih dari 1 tahun atau mungkin yang older children maksudnya tadi kan 3 bulanan gitu ya. Jadi mungkin yang lebih tua dari mereka itu apa yang gejala yang bisa kita lihat mata yang tidak terlihat berbaris dengan benar atau tidak sejajar tadi juga ya sama. Kemudian mata tertutup sebelah itu gejalanya. Yang ketiga masalah dalam membaca atau melihat benda dekat. Jadi ada mungkin waktu baca dia blur atau apa namanya kabur atau berbayang. Komplain dengan melihat benda kabur. Ya, jadi misalnya melihat benda yang jauh, misalnya dia mulai mulai dia komplain apa namanya komplain itu protes ya, mulai dia merasa tidak nyaman, ya mulai dia menyatakan itu. Kadang-kadang anak-anak kan nggak tahu ngomongnya ya, jadi tapi kalau anak-anak sudah mulai komplain dengan melihat kabur, I cannot see, misalnya aku nggak bisa lihat dengan jelas, tidak bisa baca di sana, itu misalnya. Kemudian berkedip lebih dari biasanya, ya bukan mau main mata dia, bukan gini-gini gitu ya. Tapi dia berkedipnya itu lebih sering atau lebih banyak dari yang biasanya gitu. Jadi kadang-kadang ya lebih sering itu mungkin memang harus diperiksa. Mata berair ya. Waktu SMA saya punya senior itu matanya suka berair itu jadi kayak sering nangis gitu. Saya pikir kakak ini kenapa ya? Kenapa sering air matanya? Ternyata bukan dia ekspresinya biasa-biasa aja tapi kenapa air matanya keluar gitu. Matanya memang berair gitu. Tanpa secara emosi something wrong gitu nggak ada, tapi matanya berair. Ya jadi kayak nangis begitu. Kelopak mata jatuh atau turun gitu ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa Google ada penyakit begitu yang kelopak matanya jatuh. Bukan jatuh ke tanah ya, tapi dia turun begitu. Mata merah pada satu atau keduanya ya. Jadi mata merah. Mata merah kita tahu lah ya. Mungkin juga sudah pernah ngalamin. Saya juga waktu kecil pernah alami mata merah infeksi waktu itu. Kemudian sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau ada cahaya dia langsung
gitu, langsung ada respon gitu ya. Jadi kalau ada begitu di TORS gitu dia langsung sensitif, itu dia harus diperiksa. Ya, itu dia gejala yang bisa kita temukan pada anak usia lebih dari 1 tahun. Nah, menurut AAP atau American Academy of Ophthalmology dan American Academy of Pediatrics, ya, mereka merekomendasikan jadwal pemeriksaan penglihatan, ya. Yang pertama pada bayi baru lahir atau pada newborn, semua bayi baru lahir itu harus diperiksa. Jadi pemeriksaan itu dilakukan untuk memeriksa apakah ada infeksi atau kelainan lainnya ya untuk bayi gitu. Jadi kenapa bayi baru lahir itu memang sebaiknya kalau kalau lahirnya di rumah sakit sih gitu ya, ada dokter anak yang akan periksa. Tapi kalau di bidan atau di klinik-klinik kecil gitu kan nggak ada dokter spesialisnya. Kelemahannya di situ ya. Ya, jadi kan nggak semua bidan bisa melihat, mendeteksi atau memeriksa apakah matanya ada kelainan lain ya. Mungkin infeksi mungkin bisa karena mungkin ada apa putih-putih mungkin itu bisa, tapi untuk kelainan lain kan kemungkinan nggak bisa ya. Hanya dokter spesialis yang bisa lihat. Kemudian itu tadi newborn. Untuk bayi 6 bulan ya, 6 months. Pemeriksaan mata dilakukan selama kunjungan rutin. Jadi memang kalau di rumah sakit kan selalu ya, kalau habis lahiran nanti sudah langsung dijadwalkan dia nanti kunjungan berikutnya bulan keberapa untuk imunisasi dan maksudnya ini kunjungan rutin untuk imunisasi kan ada pemeriksaannya setiap bulan. Kemudian 1 sampai 4 tahun, mata dan penglihatan sebaiknya dilakukan pemeriksaan selama kunjungan rutin juga. Jadi tetap bahwa anak 1 sampai 4 tahun itu dilakukan pemeriksaan selama kunjungan rutin. Untuk 5 tahun atau lebih, ya mata dan penglihatan sebaiknya diperiksa setiap tahun. Ya, jadi eh, apakah kita waktu dari kecil udah melakukan ini? Ada enggak? Ada enggak ya? Jadi anak di atas 5 tahun itu sebaiknya diperiksa setiap tahun. Sebaiknya, itu saran yang diberikan oleh American Academy of Ophthalmology. Ya, jadi juga untuk Academy of Pediatrics, dokter spesialis anak ya. Jadi disarankan nanti kalau sekarang kan belum terjadi, belum ada yang punya anak kalian. Jadi nanti kalau kalian sudah punya anak atau untuk saudara-saudaranya yang punya anak, sebaiknya dianjurkan supaya dilakukan pemeriksaan mata ya gitu. Jadi mereka menganjurkan ini untuk tiap level usia bayi sampai anak-anak itu harus dilakukan pemeriksaan. How about dengan adults? Kalau anak atau jika Anda orang dewasa, gimana dengan masalah penglihatan atau gejala mata lainnya? Anda mungkin akan dirujuk ke spesialis perawatan mata untuk tes mata yang komprehensif. Ya, jadi memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih dini atau secara rutin untuk mencegah segala sesuatunya lebih parah ya. Jadi meskipun bukan orang anak-anak tapi orang dewasa juga sebaiknya jika terjadi apalagi sekarang kita lebih sering banyak menggunakan media apa namanya media online ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan mata. Jadi itu dianjurkan kepada bukan hanya orang tua tapi juga kepada saya rasa untuk anak usia sekolah juga ya apalagi di depan laptop itu apa Zoom belajar itu ada 8 jam 1 hari gitu ya. Itu sangat melelahkan. Bukan hanya mata tapi juga karena mata mempengaruhi seluruh tubuh ya. Kalau matanya lelah, otaknya mulai protes, mulai kasih signal ke body, ke seluruh badan, aduh mulai lelah gitu ya. Jadi seluruh badan pasti lelah gitu. Nah, tipe screening atau tes mata itu ada 4. Yang pertama tes penglihatan jarak. Anak-anak usia sekolah dan orang dewasa biasanya diuji dengan diagram dinding. Ya, bagan memiliki beberapa baris huruf. Huruf-huruf di baris atas adalah yang terbesar, huruf di bawahnya terkecil,
Anda atau anak Anda akan berdiri, duduk 20 kaki dari table, dia akan diminta untuk menutup mata sebelah. Udah tahu lah ya, kalian udah punya optik, pasti sudah pernah mengalami ini dan melihat ini. Bener gak? Andreas punya optik bukan? Dre? Enggak ya? Pernah lihat juga Bu. Pernah dites kan? Kamu pernah dites ya? Ya, jadi kira-kira begitu. Tes penglihatan jarak itu ya seperti yang sudah kamu alami mungkin dan yang sudah kalian lakukan juga. Ya, nanti praktikum nanti akan kalian lakukan begitu ke pasien-pasien. Jadi nanti sampai kalian tamat nanti ada beberapa pasien ya. Mungkin ratusan. Nanti saya update lagi berapa pasien yang harus kalian periksa sehingga kalian bisa tamat gitu. Jadi ada target pasiennya untuk kalian lakukan assessment begitu. Kemudian tes penglihatan jarak jauh untuk anak-anak sekolah atau pre-sekolah. Jadi untuk anak-anak yang terlalu kecil untuk membaca, tes ini menggunakan bagan dinding yang serupa dengan yang digunakan untuk anak-anak yang lebih besar atau orang dewasa. Namun alih-alih deretan huruf yang berbeda, ia hanya memiliki huruf E di beberapa bagan ini. Entar saya ambil ya, saya punya contohnya. Pinter kamu. Nih, kelihatan nggak? Bisa dilihat nggak? Jangan-jangan kalian nggak bisa baca, ayo. Kelihatan nggak? Saya juga. Virtual background-nya, Bu. Background-nya Bu, mengganggu Bu. Virtual background. Oh, kenapa? Nggak kelihatan gara-gara virtual background ya? Iya, kan putih, Bu. Jadi kena biru. Oh, oke. Saya hapus dulu ininya. Sebentar ya. Memang terlalu banyak gaya susah ya. Terlalu banyak gaya. Oh iya kagak kelihatan. Sorry. Sorry. Udah? Kelihatan ya? Kelihatan, Oh, Bu. yang gini. Apa namanya ini? Anak-anak, apa namanya ini? Nail chart. Jadi yang huruf E, jadi benar ya. Jadi makin ke bawah dia makin kecil. Ada kan di optik kalian? Ada dong? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada. Sip. Jadi apa tadi itu? Oke. Jadi tes penglihatan jarak jauh untuk anak-anak preschool atau prasekolah. Ya, beberapa bagan ini menggunakan huruf C juga, ada yang huruf C atau menggunakan gambar sebagai gantinya karena anak-anak ini kan belum tahu ya, belum tahu baca. Jadi dia dikasih lambang saja atau gambar saja supaya anaknya bisa memahami, mengenali. Kemudian yang ketiga itu tes penglihatan jarak dekat. Ya, untuk tes ini Anda atau anak Anda akan diberikan kartu kecil dengan teks tertulis. Baris teks menjadi lebih kecil saat Anda melangkah. Jadi sambil mundur gitu ya. Sini bisa nggak? Nanti mundur lagi. Bisa baca nggak gitu. Jadi sampai pada jarak 14 inci dari wajah. Dan membacanya dengan lantang gitu. Jadi supaya ketahuan dia tahu apa gak ya. Kedua mata diuji pada saat bersamaan. Tes ini sering diberikan pada orang dewasa di atas 40 tahun karena penglihatan jarak dekat cenderung memburuk seiring bertambahnya usia. Ya, jadi untuk seperti saya waktu saya mau periksa ini saya dikasih yang kertas kecil. Masih ada nggak di situ? Di lab. Jadi waktu itu saya disuruh baca ya, hurufnya lebih kecil, jadi disuruh agak jauh, menjauh bisa nggak? Nah, kalau ada problem sah dia, udah tuir gitu ya, udah sah, resmi jadi orang tua gitu ya. Itu rabun dekat ya berarti ya? Iya betul, rabun dekat bukan? Rabun dekat, Bu. Oke, hiperopia ya?
Ya, oke. Dia nggak mau nih. Oke, yang keempat itu tes buta warna. Jadi anak-anak diberi kartu dengan angka atau simbol berwarna yang tersembunyi di latar belakang titik warna-warni. Jika mereka dapat membaca angka atau simbol, itu berarti mereka mungkin tidak buta warna, ya. Jadi di Poroptok juga ada kan, yang mesin apa namanya ini, LCD visual chart, benar nggak? Udah pernah ke lab kita bukan? Yang itu pakai poroktor itu. Dia Pernah. LCD-nya yang ke dinding itu ya. Jadi kita lihat dinding itu warnanya ada merah dan biru ya. Hijau ya. Dimarahin dimarahin Miranda saya. Saya ternyata rabun buta warna. Saya lupa. Sorry. Berarti hijau dan merah. Saya ingat merah. Oke. Udah tahu ya? Tahu lah orang optometris masa nggak tahu. Terus kemudian pemeriksaan pada bayi ya. Jadi kalau Anda mau periksa bayi boleh juga, tapi caranya apa tahu? Kemampuan bayi Anda untuk mengikuti suatu benda. Jadi bisa kita bikin mainan, apakah dia mengikuti benda kalau kita gerakin dengan matanya ya. Jadi bisa digunakan alat. Tapi jangan dimain-mainin digini-giniin, sakitlah matanya ya. Tapi harus pelan-pelan ya. Jadi jangan dibikin acak terlalu kencang, jadi nanti matanya jadi sakit. Kemudian bagaimana pupilnya? Ya dilihat bagian tengah yang itu ya pupil tahu merespon cahaya terang. Apakah dia respon kalau ada lampu atau dia kadang-kadang kalau lampu dia langsung mekar gitu ya. Kalau enggak dia menciut atau sebaliknya. Kalian lebih tahu. Untuk mengetahui apakah bayi Anda berkedip saat ada cahaya di matanya. Oh gitu. Jadi mungkin pakai snail chart lagi. Pen torch ya, bisa dibikin. Terus apakah dia berkedip saat ada cahaya di matanya atau dia gini malah. Tidak ada respon. Itu buta ya. Tahu kan ya? Kalau tidak ada respon terhadap cahaya itu buta. Benar ya? Tahu kan? Ya, jadi caranya untuk bayi sih gampang ya. Jadi lihat apakah bayinya mengikuti benda yang kita pegang, kemudian pupilnya apakah merespon terhadap cahaya. Apakah dia berkedip waktu dikasih cahaya atau enggak. Gitu. Kemudian persiapan pemeriksaan mata atau screening mata itu jika Anda atau anak Anda memakai kacamata atau lensa kontak, bawalah ke tempat pemeriksaan mungkin ingin memeriksa resepnya. Jadi kalau Anda punya kacamata dan lensa boleh dibawa sekalian supaya bisa diperiksa. Jadi bukan hanya matanya tapi alat yang sudah Anda pakai juga boleh diperiksa. Ya, jadi apakah kadang-kadang kan orang awam seperti kita bilang waktu lalu, orang karena mungkin pengetahuannya atau enggak sekolah, pendidikannya rendah, jadi dia khawatir kalau mau lakukan pemeriksaan mata itu takut matanya malah makin parah gitu ya. Jadi bagaimana dengan resiko kalau dilakukan screening mata? Sorry. Bagaimana jika dilakukan screening mata? Jadi bisa dipastikan bahwa screening mata itu bisa dipastikan no risk, jadi tidak ada risiko. Ya, tidak perlu khawatir bahwa screening mata itu bisa merusak atau membahayakan mata kita. Kemudian jika pemeriksaan penglihatan Anda menunjukkan kemungkinan masalah penglihatan atau adanya gangguan mata, akan dirujuk ke spesialis atau ke dokter mata ya untuk tes dan pengobatan mata yang lebih menyeluruh. Jadi banyak masalah penglihatan dan gangguan mata yang mudah diobati terutama jika ditemukan sejak dini. Bukan hanya di mata tapi for all penyakit. Jadi untuk semua penyakit jika Anda melakukan pemeriksaannya lebih awal lagi lah diobatin ya. Jadi untuk banyak kasus, apakah itu diabetes, apakah itu jantung koroner, apakah itu kanker ya. Jadi punya level-levelnya. Jadi jika Anda periksa itu dengan baik, maksudnya lebih dini, lakukan pemeriksaan menyeluruh lebih dini, kalian lebih tahu oh iya
ketemu lebih dini, lebih cepat pula lah kita bisa melakukan pengobatannya gitu ya. Jadi kalau seperti kanker, jika kita pemeriksaan lebih dini, kita tahu levelnya masih level rendah, bisa diobati dan mudah-mudahan lebih bisa sembuh ya daripada dengan kalau kita pas udah sakit nih ternyata diperiksa oh kanker langsung ketemu level 4, aduh nggak bisa lagi, hopeless itu. Udah harus pasrah gitu ya. Karena ya memang begitu. Itu udah parah-parahnya gitu. Jadi sama juga dengan mata. Kalau kita periksa lebih dini, ya kita tahu apa yang terjadi pada kedua belah mata kita ini, kita tahu mengantisipasinya, mencegahnya, kan gitu ya. Jadi konsep itu harus kalian ingat. Jadi bukan hanya pada mata saja, tapi juga pada semua masalah dalam tubuh kita. Makanya dianjurkan untuk early diagnosis and prompt treatment. Artinya lakukanlah pemeriksaan lebih awal ya. Jadi jangan sampai muncul gejala-gejala. Ya, jadi jika memang disarankan lebih baik setiap tahun itu lakukan pemeriksaan. Apalagi nanti yang makin tua itu lebih disarankan lagi. Ya, jadi kenapa dikatakan screening ini lebih efektif dilakukan pada anak-anak karena justru penyakit pada anak-anak ini lebih cepat untuk diobati. Ya, the better the sooner the better ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Gitu, ya. Untuk eye care spesialis ya, kalian sudah tahu lah ya, ophthalmologist, ada optometris, kemudian ada ahli kacamata. Jadi kalian di mana ini? Coba cari posisinya di mana? Yang pasti bukan dokter mata ya, nggak mungkin. Itu spesialis mata. Kalian bukan dokter, itu ophthalmologist itu artinya dokter mata, spesialis mata. Jadi kalian tahulah, bukan kalian ya, dokter mata memberikan pemeriksaan lengkap, bahkan melakukan pengobatan, mungkin juga melakukan operasi mata. Dan itu tidak dilakukan oleh optometris. Ya, optometris bisa melakukan menghususkan diri pada masalah penglihatan dan gangguan mata. Menyediakan banyak layanan yang sama seperti dokter mata, tapi bedanya adalah tidak bisa melakukan pengobatan khusus dan ya juga operasi nggak bisa ya. Ya. Tapi menjadi asisten operasi boleh. Jadi karena ada beberapa hal gitu di beberapa rumah sakit orang bingung yang mananya bagiannya gitu. Kadang-kadang ada yang bilang oh optometris itu bisa operasi. Oh, nggak bisa dong. Ya nggak bisa karena bukan ranahnya gitu. Jadi jangan dikerjakan yang bukan bagiannya gitu. Ahli kacamata. Jadi mungkin ahli kacamata itu khusus untuk merakit dan memasang kacamata ya. Jadi dia nggak bisa bikin perhitungan jarak memeriksa mata itu nggak bisa. Dia hanya tahu ya kasih resep kacamata, terus dia yang akan mendesain kacamatanya sesuai dengan minusnya berapa, silindersnya berapa, itu dia tahu, ya, gitu. Tapi banyak di 3 aro bisa melakukan semua ini gitu ya, gitu. Jadi bikin kacamata juga harus bisa. Nanti dispensing juga kalian harus belajar. Jadi saya rasa untuk yang D3 S1 nanti kalian ya untuk sarjana terapan ini kalian harus bisa mengerjakan yang optometris dan ahli kacamata. Karena nanti banyak ditekankan pada dispensing, banyak bagaimana mengukur, membuat kacamata juga di lab gitu ya. Gitu dia. Kalian yang punya optik sudah bisa bikin kacamata? Sudah belum? Sudah pernah belum? Masih belajar, Bu. Oh iya, motong-motong gitu? Nyoba-nyoba masih yang. Oh, masih coba-coba. Tapi biasanya papa atau mama di itu udah bisa bikin ya? Kalau papa sama abang udah bisa, Bu. Oh, gitu ya. Good. Galuh gimana? Bisa?
Belum bisa, Bu. Belum bisa. Bisanya apa? Periksa. Baru bisa cek kesehatan mata itu aja. Oke, Untuk periksa visus. mata. Visus ya. Oke, good. Ya, memang belum lah ya. Yang penting lihat-lihat dulu, ya pelajarin dulu. Tapi jangan lakukan, jangan dulu kalau belum praktek ya. Belum ada license-nya. Jadi itu kan nanti kalian tuh harus ada sertifikatnya baru bisa bikin ya. Kasihan masyarakatnya kalau coba-coba, nggak boleh ya. Oke, jadi bahan kita sampai di situ nggak terlalu banyak. Nanti saya kasih ini link bahan untuk belajar ya, buku yang saya pakai sebagai pustaka untuk vision screening gitu. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Bu, saya masih kurang paham mengenai yang disease negatif tes positif itu, Bu. Ya. Kalau misalnya di tes positif dan disease negatif hasilnya kan false positif. Artinya false positif itu apakah harusnya dia positif sakit tapi nggak terdeteksi, Bu? Atau gimana? Untuk yang False positif, disease negatif, tes positif. yang mana B? Yang B. B, Bu. Ana. Untuk B, jadi diagnosis yang ini positif dan negatif, ini adalah diagnosisnya ya. Jadi diagnosisnya dia positif ya. Jadi kemungkinan gejalanya sudah ada positif dan negatif. Artinya dia sebenarnya ini jangan dilihat positif dan negatifnya ya. Ini disease, artinya di sini disease positif ada penyakitnya, di sini penyakitnya negatif. Nah, waktu dia dites positif, kelihatan nggak sih tangannya? Nah, waktu dia dites positif, ini tes yang dilakukan. Nah, tes dia ternyata ini dia positif dan ini A ini adalah dia memang betul-betul sakit. Dia mungkin secara gejala juga udah sakit, tapi setelah dites dia ternyata memang betul-betul sakit. Nah, untuk yang false positif artinya dia gejalanya diagnosanya tidak ada, tapi dia secara tes positif. Jadi false itu artinya positif yang gagal gitu. Jadi artinya sebenarnya dia nggak sakit. Dia sakit tapi tanpa gejala. Nah, ini dia yang untuk B ini adalah OTG. Jadi orangnya tanpa gejala, tidak ada batuk, tidak ada mungkin tidak ada gejala yang lain, tapi dia waktu di swab, waktu dites, positif gitu. Jadi yang positif itu A dan B tanpa gejala. Nah, tapi untuk yang ini dia mungkin punya gejala, tapi setelah dites dia negatif. Tapi mungkin dia flu biasa. Nah, untuk kasus COVID, dia misalnya ada batuk gitu, tapi ternyata waktu dites dia negatif. Nah, ini dia si chain. Nah, untuk si D, justru D ini yang benar-benar sebenarnya dia udah nggak ada gejala waktu dites, yang benar-benar sehat itu tuh si D. Gitu. Ya, tahu ya, gampang sebenarnya. Jadi sebenarnya si D ini adalah orang yang benar-benar sehat. Ya, jadi ingat supaya nggak pusing kalau untuk penyakit positif itu justru dia yang nggak baik, negatif itu dia justru yang baik. Gitu. Ya, jadi makanya untuk menghitung sensitivitas itu, bentar ya. Sensitivitas itu tadi untuk memberikan hasil positif mereka yang mengidap penyakit. Jadi dia bagaimana kemampuan uji screening untuk memberikan hasil positif mereka yang mengidap penyakit. Jadi dia memang betul-betul positif, betul-betul sakit, pure sakit.
Untuk spesifisitas, ngomongnya aja udah belepotan. Spesifisitas itu bagaimana kemampuan untuk menguji, bagaimana suatu uji memberikan hasil yang negatif pada mereka yang sehat. Jadi udah sehat dia negatif pula hasilnya. Jadi dia spesifisitasnya itu tinggi ya kalau kondisinya baik-baik saja, artinya tinggi spesifisitas artinya orang yang sehatnya banyak gitu. Yang negatif penyakitnya tinggi. Gitu. Tahu ya? Jadi yang A itu yang betul-betul sakit dan positif hasilnya, B itu tanpa gejala tapi positif, yang C itu ada sakit tetapi hasilnya negatif, itu yang parah ya. Dia udah sakit tapi ternyata enggak, dia negatif gitu. Mungkin ada penyakit yang lain, gejala yang lain. Kemudian D itu adalah justru yang benar-benar sehat. Yang benar-benar sehat. Dia sudah diagnosisnya yang tidak sakit dan hasil periksa pun negatif. Gitu. Ya, jadi itu biasanya nanti dihitung dalam persen. Jadi biasanya ada yang bikin A per A tambah C kali 100%. Sini juga begitu. Jadi nanti biasanya penilaian sensitivitas dan spesifisitas itu dalam persen. Oke, ada lagi. Gak nyaman ini sakit. Oke, Wasti, ada yang mau ditanya? Bu, itu perhitungannya jadi setelah dapat hasilnya itu kali 100%, Bu? Ya, karena nanti biasanya orang akan, biasanya dia ditampilkan sebagai satu persentase gitu. Jadi makanya dikali 100%. Gitu. Ya, jadi mana tadi? Ya, mana lagi ini? Sorry. Ya, jadi untuk sensitivitas, saya ulangi. Jadi A itu adalah orang sakit yang terdeteksi oleh uji screening. Ini A, ya. Orang sakit. Orang sakit yang terdeteksi oleh uji screening. Dibagi seluruh orang sakit yang mengikuti uji screening. Jadi ini kan A tambah C itu kan seluruh orang sakit kan. Ini sakit, ini tidak sakit. Ini sakit, ini tidak sakit atau sehat. Nah, untuk spesifisitas adalah bagaimana orang yang orang sehat, ini A orang sakit, D ini adalah orang sehat ya yang hasil uji screeningnya negatif dibagi total seluruh orang sehat yang mengikuti uji screening. Yang ini kan total orang yang sakit, ini yang orang yang sehat. Ini totalnya, gitu aja. Gampang sebenarnya baca tabelnya, ya. Ini kan sehat, ini sakit, ini sehat. Jadi yang sakit dibagi semua yang sakit. Yang sehat, spesifisitas yang sehat itu dibagi dengan yang semua yang sehat yang mengikuti
uji screening atau uji mata, periksa mata. Ya, jadi nanti itu kalau kalian mau bikin laporan detail tentang kasus-kasus baru hitung itu ya. Jadi kayak prevalence atau kejadian penyakit diabetic retinopati itu biasanya nanti contohnya ya. Jadi untuk screening adakah penyakit diabetic retinopati itu harus ada standarnya. Berapa standar yang ditentukan orang disebut sebagai diabetes, kadar darahnya berapa? Ada yang 180 mili, ya, ada yang jadi tentukan cut point-nya tergantung kasusnya. Jadi ada kalau misalnya kita bicara soal diabetik retinopati itu berarti kita bicara soal kadar gula darah. Jadi kita bikin dulu standarnya. Orang disebut penyakit gula itu apa? Gitu. Apakah gula darahnya di atas 130 atau 180? Itu kan tergantung teorinya ya, tergantung tergantung dari hasil dari penelitiannya. Kalau dikatakan 130 masih belum gula darah itu. Itu kan tergantung ilmu kedokterannya. Apakah dia di atas 130 udah bisa dibilang sebagai penyakit diabetes. Jadi tergantung teori, tergantung dari ilmu kedokterannya. Ya, jadi tergantung penyakit apa yang akan di screening. Jadi nanti dilakukan ini pengujian ini, pengukuran ini harus berdasarkan teori yang ada. Jadi misalnya untuk glaukoma, nah itu ya tadi ya mata itu yang diabetik itu disebut glaukoma itu apa yang diukur. Biasanya untuk glaukoma itu diukur itu adalah tekanan intraokuler dalam milimeter Hg. Nah, tuh kan kalian tuh harus tahu tekanan yang diukur untuk glaukoma itu adalah tekanan intraokuler. Jadi kalau dia misalnya tekanannya 22, apakah tekanan 27 itu di mana yang menjadi batas kalau orang sudah dimasukkan dalam kategori glaukoma? Ya tergantung teorinya. Jadi kita sebagai peneliti, sebagai yang melakukan uji screening tadi harus bisa kita tentukan sendiri penyakit yang sedang kita screening tadi ya. Jadi kan ada kategori-kategori yang ditentukan khusus untuk penyakitnya masing-masing. Gitu. Jadi kayak tadi kita bilang dia demam berdarah jika eritrositnya berapa. Kan gitu ya. Kan ada perhitungannya. Ada yang mengatakan ada yang misalnya dia dikatakan tipoid atau penyakit tipus jika di dalam darahnya terdapat begini. Nah, itu yang diukur. Jadi dalam pengukuran uji screening ini itu harus memang kita punya sendiri, kita punya karena kita sedang menegakkan satu penyakit apakah dia positif atau negatif. Gitu. Ya sama seperti COVID. Kan ada yang dihitung, ada yang diukur dalam darahnya sehingga dia hasil swab itu bisa ditegakkan bahwa dia adalah positif positif COVID atau dia negatif. Nah, gitu. Tapi nanti dalam konteks kalian kan konteksnya mata ya. Yang dilakukan tadi lebih diutamakan kepada pemeriksaan mata pada anak sekolah ya atau anak-anak gitu. Tapi saya juga kurang tahu ya apakah di negara kita ini sudah dijadikan satu kebijakan bahwa setiap anak prasekolah untuk masuk sekolah itu harus adakan pemeriksaan dulu atau anak SD dilakukan pemeriksaan. Sebaiknya itu dilakukan. Sebaiknya. Saya juga nggak tahu apakah ini sudah dilaksanakan atau belum. Bagaimana, ada yang tahu nggak berita itu? Dilaksanakan nggak ini di Indonesia? Kalian dulu pernah nggak sebelum mulai sekolah ada pemeriksaan mata? Siapa tahu saya kalau dari sekolahnya nggak ada, Bu. Nggak ada pemeriksaan mata ya? Satu sendiri kayaknya. Sendiri kayaknya itu swasta ya. Jadi memang
kita harus bekerja sama dengan pemerintah sehingga pemerintah juga bisa membuat kebijakan ya supaya anak-anak sebelum mulai sekolah itu dilakukan pemeriksaan atau uji screening pemeriksaan mata. Ya, jadi apalagi di kota, saya rasa angka penggunaan ini sangat tinggi dan sekarang banyak banget anak saya aja dua-dua dulunya sehat-sehat, matanya sekarang udah pada minus. Ya, anak saya yang SMP ada 2. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. By the way, sebelum libur, apakah kalian ada rencana ketemu sama dosen pembimbing IPA? Belum ya? Sama Bu Esther? Belum ada ya? Ada. Hah? Apa? Halo? Ada, Bu. Ada Waktu ya? ini saya dapat di chat untuk ketemu Bu Esther. Oh iya, kapan? Mungkin besok. Oke, ya, keren. Ya, nanti mudah-mudahan bisa itu ya, bisa ketemu di Zoom. Itu kalian yang minta atau ibunya yang inisiatif? Ibunya yang chat, Bu. Oke, di grup kalian ya. Oke, bagus lah. Mungkin Galuh aja yang di chat, Bu. Aduh, Yang di chat Denisa, saya sama Wasti kayaknya ya, Wasti. oh gitu, bukan di grup. Enggak, Bu. Secara personal. Oh, kenapa begitu ya? Kurang tahu juga. Waktu ini Bu Esther dapat chat saya, tapi dia bilangnya Wasti gitu. Terus saya bilang, ini saya Galuh. Oh, ya nanti minta nomornya Wasti gitu. Ya, terus saya juga disuruh ke kampus untuk bimbingan PA. Saya juga kurang tahu kapan. Oh, mau rekaman. Siapa? Wasti? Siapa tadi yang barusan ngomong? Saya nggak kelihatan. Galuh? Iya, Bu. Galuh disuruh ke kampus? Iya, Bu. Kamu kan di Bali, gimana dong? Saya udah di Jakarta, Bu. Nih orang ya, di Jakarta. Since when? Sejak kapan? Kemarin malam, Bu. Oh, baru nyampe. Iya. Oh, pantesan. Saya pikir kok dari Bali disuruh ke kampus, apaan? Ah, gitu. Sehat kamu? Kalau sehat, Sehat, mampir lah Bu. ke sini. Ya. Ya. Kamu nginep ngekos? Iya, Bu. Di? Di Tanjung Duren Timur 6, Bu. Oh, oke deh. Jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Bisa jangan ke tempat-tempat umum dulu, jangan naik angkutan. Emang papa udah kasih izin? Udah, Bu. Kasih izin untuk karena kangen sama pacar. Pacarnya di Bali. Ketawa dia. Ayo. Oh gitu. Jadi berarti nanti mau ketemuan ya sama Bu Esther. Disuruh ke Iya, kampus. Mau rekaman juga? Nah, itu kurang tahu, Bu. Oh, oke deh. Ya pokoknya jaga ini ya, distancing, jangan naik angkutan umum. Kamu naik apa dong ke sini? Jalan kaki? Jalan kaki, Bu. Kan deket. Oh, di belakang situ ya? Iya. Ya udah. Pokoknya jaga kesehatan, kamu di sini sendirian. Saya sih agak ragu juga ini kenapa dikasih ke Jakarta kamu ini. Ada saudara di sini enggak? Nggak ada, Bu. Oh, ya udah. Ya, kalau ada apa-apa kamu harus update ya. Update sama Kak Miranda minimal. Sama saya.